Halo, kita jumpa lagi di podcast The Reluctant Economist pada hari Minggu 13 April 2025. Saya akan menyampaikan sejumlah perkembangan informasi mengenai perang dagang Amerika Serikat dengan dunia. Apa yang terjadi minggu ini? Nah, karena besok itu hari Senin, maka para eksekutif profesional di sektor keuangan tentunya harus mengetahui informasi ini, karena informasi ini sangat penting. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah mengenai pasar obligasi di Amerika Serikat. Itu mengalami guncangan sekitar 29 triliun dolar. Ya. Pasar modal itu juga sudah mengalami guncangan sebesar 11 triliun dolar. Ya. Kalau ditambah dengan utang Amerika sebesar 35 triliun dolar, maka ada beban yang sangat besar keuangan di Indonesia, goncang dari pasar modal sampai obligasi itu sebesar 75 triliun dolar, ya. Jadi ada risiko liquidity risk di sini, ada risiko hyperinflation, ya. Ada juga risiko confidence. Para hedge fund manager menyatakan bahwa ada faktor confidence untuk pemerintahan Amerika saat ini. Ini semua adalah fakta, saya tidak make up information, ini semua adalah fakta, objektif. Para hedge fund manager juga menyatakan ada confidence issue dengan the US government. Jadi Anda bisa bayangkan 75 triliun itu di Amerika sedang goyang, ya, goyang. Ya. Apa akibatnya? Tentunya berdampak kepada pasar modal, nilai tukar, obligasi di seluruh dunia. Karena ekosistem global itu semuanya terkonek, ya, dengan pasar modal, suku bunga, nilai tukar, obligasi, semuanya terkonek. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi di hari Senin besok, ya. Kemudian ada berita mengenai Menteri Pertahanan dari Amerika Serikat, Pete Hegseth, yang sudah berkunjung ke Panama untuk memberikan counter action atas pemerintahan Cina, karena ternyata pemerintahan Cina itu banyak mengganggu jalur perdagangan Amerika Serikat di Panama Canal atau Selat Panama. Menteri Pertahanan datang dengan pesawat tempur. Pemerintah Panama dalam hal ini ketakutan, karena siapa yang nggak takut didatengin oleh Menteri Pertahanan adidaya beserta pesawat tempurnya, ya. Ada berita mengenai Panama Canal akan dibeli Amerika Serikat, sepertinya itu akan terjadi supaya benar-benar secure untuk jalur perdagangan Amerika di Panama Canal, ya. Dan juga ada rumor mengenai Panama Canal itu diinvasi oleh Amerika Serikat. Jadi ini rumor, kita belum tahu, nanti kita lihat saja bersama, ya. Kemudian kita ke fakta berikutnya, bahwa kemarin sudah terjadi peace talk atau perundingan perdamaian antara Iran dengan Amerika di Oman kemarin hari Sabtu, ya. Perundingan perdagangan tersebut nantinya akan dilakukan lagi tanggal 19 April. Lokasinya mungkin di Oman atau di negara lain. Jadi kita di sini tahu bahwa Iran itu ditekan, dipaksa untuk nurut. Duduk kamu, kata Amerika. Mereka duduk, ya. Negosiasi kamu, mereka duduk negosiasi, ya. Karena memang Amerika sudah mengerahkan 2 kapal induk, 18 kapal perang, 30% jumlah pembom siluman B2, itu semua sudah ada di Timur Tengah, siap untuk menyerang Iran, ya. Jadi kita sini tahu kalau Amerika itu sudah menggerakkan kekuatan militernya, mereka nggak main-main, ya. Kemudian apa yang terjadi di Cina, ya. Kalau penonton nanya kenapa Amerika tuh benci banget sama Cina, jadi gini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan ada yang namanya unfair trade, ya, perdagangan yang tidak setara atau tidak adil. Jadi perusahaan Amerika Serikat di Cina itu dari dulu sampai sekarang itu ditekan oleh pemerintahan Cina. Mereka tidak bisa berbuat banyak. Tapi perusahaan Cina di Amerika itu boleh suka-sukanya. Ini informasi dari pernyataan dari Menteri
Luar Negeri Marco Rubio. Ya. Dan per hari ini Cina sudah diberikan tarif dagang sebesar 145%. Jadi ingat dulu beberapa hari yang lalu video saya yang mengatakan bahwa Presiden Trump tidak boleh dilawan, yang melawan akan diberikan tarif lebih tinggi, lebih besar. Jadi ini terbukti, ya. 145%. Kondisi ekonomi Cina per hari ini Minggu 13 April 2025 juga memburuk. Banyak kontainer numpuk. Ya. Mereka ada di beberapa kota, ada di Shanghai, Zhenjiang, Guangdong. Numpuk. Bahkan sejumlah pedagang yang bilang, udah ambil aja deh dagangan saya udah nggak tahu lagi, kita nggak akan bisa jual. Saya juga nggak tahu gimana keluarga saya makan. Jadi kekacauan ekonomi itu terjadi di China karena perang tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebesar 145%. Oke. Berikutnya adalah Amerika sekarang seakan-akan menjadi musuh nomor 1 di dunia. Ya. Kanada dikabarkan menggerakkan atau menggalangkan kekuatan beserta sejumlah negara seperti Prancis dan EU untuk menjual obligasi dari Amerika Serikat. Ya. Kalau kita tanya, boleh nggak sih kayak gitu? Boleh, karena yang namanya perang dagang itu adalah aksi dan reaksi. Ya, nanti pemerintah Indonesia juga pasti akan bereaksi. Nggak apa-apa, itu wajar, ya. Tapi perlu diketahui bahwa pemerintah Amerika itu juga tidak akan tinggal diam. Ya. Kalau dari para penonton pernah menonton film beberapa tahun yang lalu, judulnya Snowden. Ya. Snowden itu adalah seorang analis dari NSA yang mengetahui rahasia bahwa Amerika itu sudah meletakkan yang namanya fail safe atau kill switch di sejumlah negara allies atau negara sekutu. Para penonton tentu bertanya, apa sih maksudnya? Saya nggak ngerti nih. Apa sih fail safe? Apa sih kill switch? Jadi saya terangin. Snowden itu dengan jelas menceritakan sudah ada yang namanya software-software yang ditanam di sejumlah negara sekutu Amerika. Saya nggak usah sebutin negara sekutu Amerika itu siapa. Ya. Jadi ketika negara sekutu Amerika itu melakukan reaksi yang tidak sesuai dan tidak diinginkan oleh pemerintah Amerika, maka pemerintah Amerika akan mengaktifkan kill switch atau fail safe tersebut. Nah, penonton tentu bertanya, emangnya bisa terjadi apa nih kalau semuanya itu diaktifin? Emangnya akan terjadi apa? Ternyata yang bisa dilakukan sangat amat mengerikan. Maksudnya apa sih, Pak Agi? Fail safe atau kill switch tersebut bisa mematikan yang namanya listrik di suatu negara, bisa mematikan sistem komunikasi, ya, bisa mematikan internet, dan bisa mematikan air. Ya, Amerika bisa lakukan ini. Nah, kalau kita tanya Indonesia posisinya di mana? Indonesia kan posisinya bukan sekutu Amerika. Kita kan sejak tahun 2014 sampai 2024 para pemimpin negara ini pro kepada Cina, ya. Berarti kita adalah di bawah Cina. Cina itu sekarang adalah musuhnya Amerika. Jadi penonton bayangkan kalau Amerika saja bisa bereaksi terhadap terhadap allies-nya yang sudah tidak sesuai, apalagi yang dia bisa lakukan terhadap musuhnya. Tentunya lebih mengerikan lagi, ya. Wah, podcast ini fear mongering nih, takut-takutin. Oh enggak. Perang dagang itu ujung-ujungnya berakhir akan nanti namanya perang fisik. Jadi ini mulainya itu adalah perang dagang, endingnya itu adalah perang fisik. Yang namanya kill switch and fail safe itu di tengah-tengahnya, gitu. Jadi semua ini pasti akan terjadi dan terjadi dalam waktu dekat. Dan terakhir, kita sebagai warga Indonesia boleh bertanya kepada Bapak Presiden Prabowo dan juga Bapak Presiden Jokowi,
Kenapa tahun 2014 kita memilih pro Cina dan bukan pro Amerika? Ya. We have the right as a citizen to ask the leadership of Indonesia, why did you choose China instead of America? What are the reasons? And have you thought about the worst case scenario? Or you did even risk analysis by choosing China instead of United States? Ya. Jadi ternyata pilihan-pilihan pemimpin ini kita harus tanya Pak Presiden Prabowo, Pak Presiden Jokowi, kenapa pilihnya Cina bukan pilih Amerika? Ya. Kalau ternyata tidak ada analisanya, tidak ada sebabnya, dan ternyata ini semua terjadi kepada kita warga negara Indonesia, kena dampaknya karena perang tarif akan berakibat kepada penurunan ekonomi, berakibat kepada semakin mahalnya harga barang. Kita semua akan kena getahnya. Kita boleh bertanya, Pak, kenapa? Dan kalau sekarang sudah terjadi chaos, kekacauan seperti ini, apa mitigasi pemerintah? Rakyat Indonesia sangat besar jumlahnya dan kita tergantung dengan yang namanya ekspor. Kita tergantung dengan namanya investasi. Kalau ini semua goyang, bahkan berakhir, selesai kita semua di Indonesia. Ya. Oke, baik. Jadi ini informasi fakta lewat podcast The Reluctant Economist pada hari Minggu 13 April 2025. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih sudah nonton podcast ini dari awal sampai habis. Selamat siang. Bye-bye.